Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniela Grace dan hari ini saya akan kembali untuk membuat book review dan kali ini judulnya adalah Kunci Kesuksesan, Ubah Kegagalan Jadi Keberhasilan. It's an honor for me untuk diminta book review ini dengan sang authornya yaitu Bapak Erik Kanadi. Beliau bekerja sama dengan Bapak Anang untuk membuat buku ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020, yaitu tahun ini. Dan buku ini dikategorikan sebagai self-improvement. Kalau ada yang nanya siapa sih authornya gitu kan? Authornya adalah Bapak Erik ini adalah founder dari Smooth Cooking Spray dan Kameha Cabai. Jadi beliau juga bukan hanya penulis buku, tetapi dia juga adalah seorang pengusaha. Dan berkaitan dengan judul yang beliau buat untuk buku ini yaitu Kunci Kesuksesan. Setelah saya baca atau dilihat-lihat nih dari pendahuluannya tuh apa sih introduction-nya, kenapa dia bisa bikin buku ini. Dia terinspirasi dari orang-orang yang memang menurut dunia mereka mempunyai tingkat kecerdasan yang rendah gitu. Kalau kita terkadang punya sebuah achievement, kalau kita punya IQ yang tinggi, otomatis kita akan mendapat masa depan yang cerah. Itu betul semuanya, cuman terkadang ada beberapa favor-favor tertentu yang diberikan untuk orang-orang tertentu. Oke, kita masuk mulai buka bukunya ya. Jadi yang pertama itu, yang bikin interesting dari buku ini adalah mereka membuka buku ini dengan banyak quote-quote dari orang-orang yang terkenal atau orang-orang penting, baik di dunia entertainment, di dunia desainer, ataupun di dunia bisnis. Nah, kenapa dikasih quote-quote seperti ini di awal? Yaitu untuk encourage orang-orang untuk baca bahwa buku ini tuh benar-benar berpengaruh gitu. Ada sesuatu yang berbeda di buku ini. Oke? Next, kita lihat buku ini itu daftar isinya ada, mereka punya 7 part, mereka punya 7 bagian sehingga orang-orang tuh ngerti apa yang harus mereka lakukan step by step, mulai dari gambar diri, fokus, mata, telinga, dan diakhiri dengan rendah hati. Kita mulai di pendahuluan. Di pendahuluan dia itu berbicara tentang IQ. IQ itu atau intelligence quotients ya. Yang berbicara tentang tingkat kecerdasan seseorang. Terkadang kita punya mindset yang tadi kayak aku bilang awalnya. Orang yang punya kecerdasan tingkatnya tinggi, mereka akan cenderung untuk lebih berhasil dalam karirnya. Ternyata, dan fakta membuktikan juga, tidak seperti itu. Tapi, bukan artinya kalau orang punya tingkat kecerdasan tinggi terus nggak berhasil, nggak juga. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Contohnya dari Mark Zuckerberg, yaitu pemilik Facebook. Dikatakan di sini kalau dia itu waktu sekolah itu sempat drop out, teman-teman. Ada juga Bill Gates yang punya Microsoft, siapa sih yang nggak tahu dia juga waktu sekolah sempat drop out. Tapi kita bahkan bisa merasakan hebatnya atau kesuksesan dari bisnis yang dia jalani saat ini. Nah, dibagi juga yang kedua adalah bukan hanya IQ yang dinilai dari orang-orang lain kalau mau jadi sukses. Ada juga yang namanya emotional quotients, tentang seberapa tinggi sih kedisiplinan kita, kecerdasan emosi seseorang itu beda-beda. Ada yang diukur berdasarkan seberapa tangguh seseorang punya mental ketika dia menghadapi masalah. Ada juga seberapa sering seseorang tidak menyerah ketika mereka menghadapi kesulitan. Yang terakhir adalah seberapa pintar seseorang untuk berkomunikasi dengan teman-temannya atau lingkungan sekitarnya. Oke, kita masuk ke bagian spiritual quotients. Ini dia bagiannya simple, short and simple, tapi menurut aku ini adalah salah satu bagian terpenting. Ini ditulis gini, SQ inilah yang bisa mengubah faktor X atau nasib buruk dalam kehidupan Anda. Ingat, orang pintar bisa meramal nasib Anda, walaupun mungkin tidak sepenuhnya benar. Tetapi hanya Tuhan yang bisa mengubah batasan-batasan kita dan mengubah nasib seseorang.
yang tadinya bukan siapa-siapa, Tuhan bisa mengubah menjadi seseorang yang bahkan terkenal. Yang kayak tadi, dia mungkin bahkan backgroundnya kurang bagus, tingkat pendidikannya drop out dari sekolah, mungkin tidak disukai oleh teman sekelilingnya, tetapi ketika Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang, dia bisa menjadi seseorang yang bahkan mungkin sangat berpengaruh buat kehidupan kita saat ini. Jadi, mari kita gunakan semua kunci kesuksesan yang ada di hidup kita masing-masing untuk bisa mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan atau talenta-talenta dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 5, tapi gunakanlah itu sebaik mungkin sehingga kalian bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita, mimpi-mimpi kalian, dan menjadi seseorang yang sukses pada waktunya nanti. Oke, itu dari pendahuluan. Sekarang aku mau masuk ke bagian sedikit dari part 1 yang berjudul adalah kunci kesuksesan pertama, gambar diri. Oke. Singkat aja, jadi kayak short brief buat next video, oke? Kalian harus mempunyai gambar diri yang sehat atau gambar diri yang sempurna. Mungkin kata sempurna identik dengan tidak ada cacat celah sama sekali ya. Tapi enggak sih. At least kita punya gambar diri yang benar, yang sehat, itu dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan kita untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Contoh, ada beberapa orang yang mempunyai gambar diri yang sangat-sangat negatif. Mungkin dia mempunyai latar belakang dalam keluarganya, dalam studinya, atau dalam apapun kejadian dalam hidupnya dan membuat gambar dirinya rusak atau terluka. Sehingga itu dapat membuat tingkat kesuksesan dia di hari nanti menurun. Ada orang-orang yang bisnisnya udah kerja keras terus gitu, tapi pada satu titik sudah mau berhasil, dia seperti dipakaikan sebuah rantai yang membuat dia sudah berlari jauh tapi tidak pernah bisa berhasil gitu. Itu kenapa? Karena gambar diri dia itu terluka. Ada kejadian yang membuat dia trauma sampai dia tidak bisa melepaskan itu semua. Dan ini adalah a short preview for next week. Jadi kalau kalian excited, ikutin terus ya video ini. Jangan lupa, kalian yang udah tahu kunci kesuksesan apa yang sudah ada di hidup kalian, aktifkan itu dan belajar lagi, tekun dan rajin sehingga suatu hari nanti kalian akan menjadi orang yang sukses. Jangan lupa untuk terus ikutin video ini karena kita akan bahas review-review dari bagian-bagian part ini selanjutnya, ya kan? Dan jangan lupa untuk terus kejar mimpi-mimpi kalian sehingga apapun itu dapat menjadi sukses suatu hari nanti. Dan kalau kalian udah tahu kunci kesuksesan aku apa ya gitu, saya kalian udah tahu misalnya A, B atau C, terus tekunin, terus rajin, dan terus punya self-positive image. Bye, see you next time. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Halo semuanya, kembali lagi sama Lala di sini. Kita akan bahas book review dari kunci kesuksesan ubah kegagalan jadi keberhasilan. Ini kali kedua buat aku bikin video ini dan kita akan lanjutin dari video yang terakhir kemarin. Aku sudah sampai halaman 20 dengan tema mengapa gambar diri yang sehat berkaitan dengan tingkat kesuksesan seseorang. Seperti yang kita bahas di video pertama, seorang manusia itu harus mempunyai gambar diri yang sehat. Kenapa? Karena dia akan mencapai sebuah kesuksesan yang memang dia gapai dari dulu. Oke, gambar diri yang tidak sehat atau gambar diri yang rusak itu bisa berkaitan dengan trauma-trauma yang terjadi di masa lampaunya dan itu dapat menjadi batasan buat dia untuk mencapai sesuatu. Oke? Nah, di halaman ini dia bertemakan tentang sebuah persepsi yang salah dapat menghambat kesuksesan. 80% keputusan yang kita putuskan itu dipengaruhi dari pikiran bawah sadar yang terkadang kita dapatkan. Contohnya misalnya, kita sering nonton sinetron nih teman-teman semuanya. Terkadang di sinetron ini
digambarkan orang kaya sebagai orang-orang yang jahat, yang galak, yang kikir, yang tidak mau berbagi dengan sesama. Otomatis itu dapat masuk ke bawah, ke alam bawah sadar kita, dan kita tidak mau menjadi orang yang jahat, orang yang kikir, orang yang galak. Otomatis kita tidak bisa menjadi orang-orang yang kaya. Itu salah satu contohnya kenapa kita punya batasan demi batasan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Untuk kita menjadi orang-orang yang berubah, menggapai sesuatu lebih, kita harus menyadari kebohongan dan persepsi yang salah yang kita miliki masing-masing. Misalnya kita sadar bahwa, oh saya suka mikir yang aneh-aneh terhadap A, atau saya mempunyai sebuah pandangan yang buruk tentang sesuatu. Kita harus merubah itu untuk kita mencapai yang lebih di masa yang akan datang, untuk bisnis kita, untuk keluarga, untuk cita-cita, dan lain-lain. Next! Yang kedua adalah mengenai termostat keuangan. Termostat keuangan itu apa sih? Gini, kita bisa mikir ketika kita berada dalam sebuah ruangan dan kita menyalakan AC. Kita setel suhunya dalam 20 derajat Celcius. Termostat itu akan menstabilkan suhu untuk tetap berada di 20 derajat. Tapi ketika kita mulai membuka jendela, angin mulai masuk, mulai terasa lebih sejuk, lebih dingin, termostat akan terus berusaha untuk menstabilkan suhu udara tersebut. Itu sama seperti ketika kita punya termostat keuangan. Termostat keuangan kita semisal 3 juta sebulan, kita harus bisa mencapai 3 juta sebulan. Tetapi ketika udah mau mencapai 3 juta, padahal masih di tengah bulan, kita sudah mulai, ya udahlah, tenang aja, sebentar lagi juga sampai. Beda ketika orang tidak punya termostat, atau ketika orang tidak punya batasan atau limitation untuk menggapai sesuatu. Mereka bisa menggapai lebih dari 3 juta. Dan terkadang limit-limit itu yang membatasi kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Nah, yang pertama, kita harus merubah cara berpikir kita. Yang kedua adalah dengan termostat keuangan, kita membatasi apa yang kita dapatkan. Dan ada sebuah catatan yang bagus banget yang aku dapat dari beliau, sang author. Dia bilang gini, saya mengawali dengan Tuhan sebab percaya bahwa semua penghasilan yang kita dapatkan berasal dari Sang Pencipta. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa. Kita bisa bekerja keras, kita bisa bekerja serajin-rajinnya, tapi tetap yang menentukan semuanya adalah Sang Pencipta. Yang terakhir dari chapter ini, dari bab ini, atau dari bagian ini adalah jangan pernah mendengarkan kritikan orang lain dan merendahkan rasa percaya diri yang kita punya. Itu dapat membuat tingkat kesuksesan kita semakin menurun. Kita akan lanjut dengan example-example yang beliau tuliskan orang-orang yang sukses. Yang pertama adalah Albert Einstein. Albert Einstein ini punya sebuah latar belakang yang kurang baik, tapi justru orang tua atau sang ibu membentuk gambar diri yang sangat sehat menurut saya untuk Albert Einstein itu sendiri. Guru-guru bahkan di sekolahnya mengeluarkan Albert Einstein dari sekolah karena dianggap bodoh teman-teman semua, karena dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran. Dia hanya menguasai dan menyukai sains dan math. Tetapi ketika Albert Einstein bertanya kepada sang orang tuanya, sang ibu justru berkata, kamu sangat pintar, makanya kamu dikeluarkan dari sekolah. Gambar diri yang sehat dapat membuat tingkat kesuksesan seseorang untuk meningkat, dan sampai sekarang ini Albert Einstein dapat dikatakan menjadi seseorang fisikawan terbesar di abad yang ke-20 yang dapat kita rasakan ilmunya sampai detik ini untuk bagian sains and math. Sikap Anda menentukan ketinggian Anda, namun apa yang membuat Anda dapat bersikap baik? Ada sebuah quote yang dituliskan oleh beliau di bagian ini di halaman ke-30. Your attitude will determine your altitude. Karakter kita, cara kita bersikap dapat membentuk, dapat menentukan ketinggian kita. Altitude itu bagaikan ketika kita sedang naik pesawat. Ketika altitude-nya bertambah, pesawat itu akan kian menanjak naik untuk mencapai ketinggian tertentu. Dan ketika kita punya bad habit, ketika kita punya bad attitude, itu dapat berpengaruh sangat terhadap kesuksesan yang kita gapai suatu hari nanti.
Poin yang kedua adalah memperlakukan orang lain sama seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Terkadang kita suka membuli, suka jahat, suka ngomong kata-kata yang kasar terhadap orang lain. Ingat bahwa jika suatu saat itu kembali mengenai kita, apakah kita mau? Maka mulai sekarang cobalah berubah untuk berperilaku lebih baik karena suatu saat itu akan berpengaruh kepada hidup kita. Membuang gambar diri yang negatif dan membangun gambar diri yang positif dan sehat. Lupakan semua trauma masa lalu, lupakan semua kejadian-kejadian yang tidak enak dan berlarilah kepada tujuan. Membuang kebohongan dalam pikiran. Terkadang kita suka dihantui dengan kebohongan yang tidak pasti, teman-teman semua. Jangan pernah mau dibohongi karena hidupmu ada di dalam Tuhan. Cara pandang Anda terhadap diri sendiri adalah cara musuh-musuh Anda memandang diri Anda. Jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan ada belasan pasang mata yang dapat melihat kita. Lakukanlah yang terbaik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Gambar diri dibentuk dalam kurun waktu 0 sampai 5 tahun. Dan 80% dapat menjadi pahatan pemikar bagaikan kita sebuah patung yang sangat istimewa. 5-25 tahun adalah ketika citra diri seseorang diperkuat. Dan gambar diri dibentuk dengan minimal 3 sumber. Yang pertama adalah orang tua, pergaulan, dan kegagalan masa lalu yang dapat mengikat masa depan kita. Dan jangan lupa tetap mempunyai gambar diri yang sehat karena dirimu berharga. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya karena kita akan bahas hal-hal yang lebih penting dalam buku Kunci Kesuksesan, Ubah Kegagalan Jadi Keberhasilan. Halo semuanya, kembali dengan Lala di sini. Kita akan bahas kunci kesuksesan, ubah kegagalan jadi keberhasilan. Dengan authornya siapa? Siapa lagi kalau bukan Bapak Erik Kanadi. Kita mulai aja ya. Oke. Di halaman ke-36 ini dia masih berbicara mengenai pembentukan sebuah gambar diri. Itu diinfluence dari 3 factor atau 3 faktor. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah pergaulan, dan yang ketiga adalah kegagalan masa lalu yang mengikat masa depan kita. Kita mulai dari orang tua ya. Dikatakan di sini gini, ketika orang tua itu ada dalam fase pertumbuhan sang anak, dia mengambil sebuah peran yang sangat penting. Jadi parents, they get the main role in child's growth. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu sangat cepat terserap oleh si anak ini, apalagi dalam rentan usia 0 sampai 5 tahun, teman-teman semuanya. Dan terkadang mungkin dalam sebuah situasi orang tuanya lagi marah-marah gitu, lagi emosional, anaknya nakal, dan tanpa sadar banyak lontaran kata-kata yang masuk ke dalam hidup sang anak ini. Contohnya, kamu sangat bodoh anak sial, katanya. Kenapa kamu tidak pintar seperti adikmu? Ini salah satu hal yang lumayan mempengaruhi, yaitu ketika seorang ayah atau seorang ibu membeda-bedakan atau membanding-bandingkan anaknya. Jadi adik dengan kakak atau kakak dengan adik dan sebaliknya. Jadi hati-hati dalam perkataan buat yang masih mempunyai anak dalam usia rentan, harus berkata-kata terus yang positif dan membangun sehingga gambar diri yang tercipta pun menjadi sehat. Oke. Yang kedua adalah mengenai pergaulan. Nih, pergaulan ini sangat penting juga, nggak kalah penting dari peran orang tua yang tadi baru kita bahas. Pergaulan itu berbicara itu mengenai kadang bulian, teman-teman semua. Mungkin setiap kita pernah merasakan dibully atau kita pernah membuli orang. Ternyata bulian itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Bullying ada banyak ragam, mulai dari tekanan ujaran hingga perundungan fisik.
Seseorang yang selalu menerima perlakuan berbentuk kebencian lama-lama akan mengendapkan ujaran negatif itu dalam pikirannya. Ketika seorang anak hidup dalam ejekan, hinaan, gosip, disisihkan maupun mungkin dilecehkan. Jadi bulian itu memiliki banyak level. Ada yang mungkin levelnya masih ringan, tapi juga ada yang memang sudah termasuk fase-fase bulian yang berat. Itu dapat menyebabkan sebuah trauma maupun sebuah ketakutan yang akan terus ada di hidup sang anak, gak bakal hilang. Jadi hati-hati ketika kita mulai membuli orang, karena itu akan mengefek kepada masa depan si anak tersebut. Itu akan membentuk gambar diri yang terluka. Mereka akan minder, mereka akan takut untuk menghadapi hari esok karena mereka merasa mungkin yang dilecehkan. Mereka akan merasa, wah saya udah gak layak, saya udah merasakan hal-hal yang kurang enak. Itu akan membuat mereka untuk sulit melangkah ke depannya. Yang ketiga adalah mengenai kegagalan masa lalu yang mengikat masa depan kita. Ini seperti gini, diibaratkan seorang gajah dalam sirkus. Seorang gajah dalam sirkus, mereka akan memelihara gajah itu sejak kecil. Dan kakinya akan diikat oleh sang pelatih, diikat kepada sebuah pasak sehingga gajah ini ketika masih kecil dia akan memberontak, berusaha untuk pergi, lari, kabur. Tetapi kaki itu akan terus mengikat sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Karena sebuah mindset yang sudah dibuat seperti itu, sehingga ketika gajah ini beranjak dewasa, kakinya cukup diikat dengan hal yang sama dan dia tidak akan berani untuk kabur. Walaupun teman-teman semua, ternyata tali itu kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan si gajah dewasa ini. Tetapi karena dari kecil sudah diikat, dia sudah merasakan betapa sakitnya ketika dia mencoba memberontak, dan ikatan itu tetap menariknya dia kembali. Dan itu akan tetap berbekas di dalam mindset si gajah ini. Itu sama seperti kehidupan setiap kita. Ketika banyak kegagalan di masa lalu yang mengikat masa depan kita, kita tidak berani melangkah karena kita sudah merasa, oh ternyata kalau kita melangkah gagal lagi rasanya seperti ini ya. Tapi teman-teman semua jangan khawatir, jangan pernah merasa gagal, karena kegagalan itu justru yang membuat kita menjadi pacuan untuk menjadi semakin baik lagi. Ya, jangan pernah takut gagal, never give up. Oke, next. Kita akan bahas mengenai 7 cara membentuk gambar diri yang sehat. 7, banyak banget, ada 7. Tapi dalam video kali ini aku hanya akan bahas beberapa, karena ini diary aku untuk review, nggak nyampe sampai akhir untuk 7-7-nya. Jadi kita akan bahas beberapa ya. Yang pertama adalah sadari bahwa diri Anda adalah mahakarya Tuhan yang amat sangat mahal, dari halaman ke-44. Gambar diri yang positif yang pertama adalah mengenai kinerja. Kinerja yang bagus, kinerja yang luar biasa itu dapat menggambarkan sebuah gambar diri yang positif. Ada juga mengenai sebuah penampilan. Apakah penampilannya sudah percaya diri? Apakah minder? Atau yang lain-lain? Dan yang pertama adalah ketika gini, dikatakan sang penulis berkata atau bercerita mengenai sebuah lukisan. Ada seorang pelukis yang sangat terkenal dan dia menggambar seorang wanita, atau yang kita kenal sekarang lukisan Mona Lisa. Lukisan itu di tahun 1962 ia dinilai dengan harga 100 juta US dollar. Bahkan mungkin untuk sekarang ini lukisan itu akan semakin tinggi nilainya. Tapi siapa sangka ternyata di era itu tidak semua orang mempunyai respon yang sama terhadap lukisan tersebut. Banyak yang bilang lukisan itu tampak biasa. Banyak juga yang bilang bahwa lukisan itu kurang spesial. Bahkan ada yang mengira lukisan itu sangat-sangat spesial sehingga lukisan itu dihargai sangat mahal. Balik lagi ke kehidupan setiap kita. Terkadang
Terkadang hidup kita masih merasa banyak kekurangan, tapi terkadang orang lain melihat dan mungkin sempat iri dengan hidup kita sendiri karena kita hidup jauh lebih enak, punya keluarga yang komplit, punya pekerjaan yang baik, punya pendidikan yang luar biasa, tapi kita tidak pernah puas dengan diri kita sendiri. Langkah pertama ketika kita mau menjadi orang-orang yang sukses adalah kita harus menghargai dan menyadari bahwa diri kita ini adalah mahakaryanya Tuhan yang sangat mahal, bahkan tidak ternilai. Sebab ciptaan Tuhan pasti indah, luar biasa, dan sangat mahal. Ya, harga kita sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang. Setiap kita diciptakan istimewa dengan Tuhan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sama dengan kita. Jadi, hargailah dan cintailah dirimu apa adanya. Tidak peduli seberapa suram masa lalu Anda, masa depan Anda bisa berubah. Tidak peduli seberapa parah pekerjaan Anda saat ini, karir Anda dapat berubah. Percayakan semua di tangan Tuhan dan semuanya akan indah pada waktunya. Accept yourself unconditionally. Harus bisa mengampuni diri sendiri dan jangan sampai kegagalan masa lalu menghambat masa depanmu. Itu dari review buku yang ketiga. Dan jangan lupa untuk terus ikutin video ini karena kita akan ketemu selalu. Dan ikutin terus video ini karena semakin hari, semakin minggu akan semakin exciting. Bye-bye! Halo, kembali lagi dengan Lala di sini. Kita akan bahas buku ini lagi dalam book review yang keempat. Terakhir kemarin kita udah bahas mengenai bab 1, yaitu tentang gambar diri yang sehat. Nah, bab 1 kan belum selesai. Hari ini kita lanjutin lagi. Kita sudah masuk di akhir-akhir nih topik dari bab 1 itu sendiri, ya kan? Yang terakhir itu pembahasannya mengenai 7 cara membentuk gambar diri yang sehat seperti apa. Kemarin kita sudah bahas mengenai sadari bahwa diri kita adalah mahakarya Tuhan yang sangat mahal. Buang semua kebohongan dari diri kita sendiri. Ada juga mengenai ingatkan diri Anda satu hal yang baik setiap hari. Dan tidak ada orang yang sempurna. Dan jangan biarkan kelemahan kita membuat diri kita menjadi orang-orang yang negatif. Nah, hari ini aku akan mulai dari topik yang sama, cara membentuk gambar diri yang sehat, tapi step kelima, yaitu belajar menyukai hidup kita. Belajar menyukai diri kita sendiri, jangan selalu melihat kelemahan yang kita punya, tapi kita harus mempunyai hal-hal yang positif dari hidup kita, yaitu memandang kepada kelebihan yang kita bisa lakukan untuk menutupi setiap kelemahan diri kita sendiri. Jangan suka untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Comparing itu adalah salah satu step yang paling salah ketika kita ingin membentuk gambar diri yang sehat. Seperti banyak perumpamaan tuh yang kita sering lihat. Kita sering lihat rumput tetangga selalu tampak lebih hijau, padahal kita tidak pernah tahu aslinya bentuknya seperti apa, permukaannya seperti apa, atau proses yang sudah dia jalani seperti apa. Jadi dirilah kita sendiri dan kita harus mencintai hidup ini karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik untuk diri kita. Nikmati keseharian kita sebagai rahmat yang akan indah pada waktunya karena kita diciptakan oleh Dia untuk menjadi sempurna. Next, kita harus melupakan kesalahan di masa lalu dan berfokuslah kepada tujuan kita ke depan. Berpadanglah dengan sebuah visi yang sama, jangan visinya terpecah-pecah. Saya pengen jadi orang seperti ini, saya pengen jadi orang seperti ini. Itu tidak akan pernah berhasil. Fokuslah kepada sebuah tujuan yang nanti itu akan ada di bab kedua, yaitu mengenai fokus. Jangan takut berkata positif kepada diri sendiri. Banyak orang sering memberikan pujian kepada kita. Anda cantik, Anda luar biasa, Anda hebat, Anda sangat perfect misalnya penampilan Anda, kecerdasan Anda, dan lain-lain. Terkadang kita sering menyangkal perkataan-perkataan dari orang tersebut. Dan ternyata
ketika kita mulai menyangkal, ketika kita mulai membantah, terjadi sebuah proses yang tidak sempurna ketika kita ingin sebuah gambar diri yang sehat. Itu dapat membatalkan gambar diri yang sedang dibentuk dari hidup kita sendiri. Kegagalan masa lalu bukanlah ukuran untuk masa depan. Jangan pernah berpikir ke belakang, kalau saya dulu pernah gagal gini, terus tiba-tiba itu dijadikan sebuah tolak ukur untuk Anda menjadi orang berhasil. No, jangan lakukan itu, karena jadikan sebuah kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk kita meraih sebuah kesuksesan di hari ke depan. Terimalah pujian dengan rasa syukur, karena memang mungkin kita dipuji berdasarkan apa yang mereka lihat, seperti itu. Dan gunakan sebuah respon yang baik, kata-kata positif. Untuk mempertahankan perkataan positif, itu dapat mengubah cara pandang kita kepada diri kita sendiri. Oke, next. Kita masuk ke bab 2, teman-teman semuanya. Yang tadi kita sudah berbicara tentang gambar diri yang sehat. Ada faktor-faktornya juga udah jelasin dari review-review yang sebelumnya kenapa seseorang bisa punya gambar diri yang tidak sehat, dari pergaulan, dari keluarga, dan lain-lain. Itu udah selesai. Kita masuk ke bab 2, yaitu sekarang mengenai fokus. Kita harus fokus, oke? The power of focus. The power of focus ini berbicara tentang ketika kita harus mempunyai sebuah visi, satu visi. Terkadang ada orang yang Tuhan berikan talenta lebih. Dia bisa melakukan A, dia bisa melakukan B dan C. Justru itu yang dapat memecahkan fokus dari seseorang. Dia bingung nih, saya bisa di sini, saya bisa di sini, bisa di sini. Dan terkadang peluang pun datang begitu rupa gitu kan. Jadinya banyak yang ingin dilakukan dan banyak kata keberhasilan dan kesuksesan di pikiran dia, sehingga dia ingin melakukan semuanya. Tapi terkadang itu adalah salah satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena dia tidak punya tujuan, satu tujuan. Tujuannya jadinya banyak gitu. Penulis kita mengambil sebuah contoh, yaitu mengenai seorang petinju muda yang mencatatkan rekor sebagai juara dunia kelas bulu pertama yang berasal dari Indonesia, atau namanya adalah Johannes Christian John, atau yang lebih dikenal sebagai Chris John. Dia adalah seorang petinju dan dia mempunyai sebuah visi, yaitu saat naik ring saya selalu berfokus untuk menjatuhkan lawan. Fokus adalah andalan semua pihak untuk bisa mencapai visi, tidak peduli baik atau buruknya itu. Jadi punyailah sebuah fokus atau sebuah visi yang satu. Jadi ketika kita mau sampai ke sebuah tujuan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tidak terpecah fokusnya. Nah, next yang kedua adalah mengenai salah fokus. Terkadang ada orang punya salah fokus. Kenapa? Karena contohnya ya, di sini di perumpamaan, ketika seseorang membeli sebuah lemari, mungkin orang ini berasal dari pedalaman. Dia tidak tahu bedanya lemari dalam kulkas misalnya. Dia ingin membeli sebuah benda yang ia ingin masukkan banyak barang di dalamnya. Tetapi karena dia tidak tahu fungsinya, dia tidak tahu fokusnya apa, jadi dia hanya membeli apa yang dia lihat. Dia beli kulkas gitu kan. Dia bisa menaruh semua barangnya, pakaian dan lain-lain bisa, tapi fokusnya salah. Kenapa? Karena kulkasnya tidak bisa berfungsi seperti fungsi aslinya dia. Dia tidak bisa memberikan suhu kepada benda tersebut, tidak maksimal dari apa yang sebenarnya dia bisa. Itu salah satu contohnya. Jadi jangan salah fokus. Kenapa? Karena ketika kita salah fokus, kita tidak bisa menjadi manusia-manusia atau seseorang yang hidup maksimal. Banyak keterbatasan, banyak limitation yang membatasi kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kuncinya hanya ini, temukan kekuatanmu, dijadikan itu sebagai celah untuk engkau masuk. Jadi ketika kita lagi cari in a maze, kita lagi cari jalan dan lain-lain, kita punya kekuatan, jadikan itu sebuah senjata rahasia untuk setiap kita bisa menembus kepada tujuan itu. Dan raihlah sebuah kemenangan. Jadi di book review yang keempat ini bagus banget. Mulai masuk kepada poinnya kenapa seseorang suka gagal, kadang nggak berhasil dan mau berhasil tapi tersendat misalnya. Yang pertama,
punyailah gambar diri yang sehat. Dan yang kedua adalah ketika kita mau fokus, jangan salah fokus dan tetapkan sebuah tujuan sehingga apa yang menjadi tujuanmu akan tercapai suatu hari nanti dan raihlah sebuah kemenangan. Jangan lupa terus ikutin video ini dan terus baca buku ini kalau kalian udah beli, dan jangan lupa untuk beli yang belum punya. See you in next video. Bye-bye. Halo semuanya, kembali lagi sama Lala di sini. Kita akan kembali untuk book review yang kelima dari buku Kunci Kesuksesan, Ubah Kegagalan Jadi Keberhasilan bersama sang author yaitu Bapak Erik Kanadi yang dibantu oleh Bapak Anang. Di minggu lalu kita udah bahas mengenai bab 1 mengenai gambar diri. Gambar diri yang sehat itu seperti apa sih? Apa aja nih faktor yang bisa mempengaruhi seseorang? Misalnya dari sisi keluarganya, dari sisi trauma, apakah ada sebuah kejadian yang mengubahkan dia menjadi orang yang berbeda misalnya, itu mengenai gambar diri. Dan kalau kita ingin mencapai kesuksesan seperti buku ini, Kunci Kesuksesan, kita harus mempunyai gambar diri yang sehat nih teman-teman. Jadi ayo mulai koreksi dirimu, apakah engkau punya trauma, apakah engkau punya sisi faktor dari keluarga yang kurang baik, coba perbaiki satu-satu ya. Kita mau maju ke next step yaitu di bab 2. Bab 2 itu mengenai fokus. Minggu lalu juga kita udah sempat bahas dikit nih teman-teman. Bab 2 mengenai fokus ini. Ada juga yang topik yang mengenai salah fokus. Kadang kita ini diberi Tuhan banyak talenta, ya kan? Kak, aku punya nih talentanya A, B, C, D. Aku bingung nih harus ngapain gitu misalnya. Kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan sedemikian rupa sehingga kita capable of doing a lot of things. Tapi dalam satu hal ketika kita mau sukses, kita harus memilih salah satu dari talenta yang kita punya. Atau kata lain, kita harus mempunyai sebuah visi. Sebuah visi ini yang akan digapai sampai kita bisa sukses. Nanti setelah sukses, mungkin mau coba visi yang lain boleh-boleh aja. Tapi untuk saat ini, ketika kita masuk dalam sebuah proses kesuksesan, kita harus mempunyai hanya sebuah visi. Dan itu akan menjadi tolak ukur buat perjalanan kita. Oke? Nah, kali ini aku mau bahas mengenai menemukan passion dan merumuskan visi di bab yang kedua mengenai fokus. Menemukan passion itu bisa berbicara tentang bakat kita, bisa berbicara juga tentang kelebihan-kelebihan kita. Tapi terkadang kita ini nggak sadar bahwa kita punya beberapa bakat. Nah, untuk hal ini kita bisa bertanya dengan orang-orang terdekat kita. Misalnya kamu dekat sama orang tua atau kamu dekat sama sahabat-sahabat yang memang setiap hari bertemu, menjadi salah satu intinya kayak saksi hidup kamu lah dari kecil tuh siapa sih? Mereka yang paham bener bakat apa nih yang kamu punya. Nah, itu berpengaruh banget. Coba cari waktu dengan mereka, tanya-tanya, aku sebenarnya bakatnya apa sih? Nah, itu salah satu cara untuk menemukan passion. Ketika kita punya sebuah visi, visi itu yang akan mengantarkan kita untuk menjadi sukses. Terkadang orang juga suka terkecoh nih teman-teman semua. Saya ingin menjadi orang yang sangat kaya raya gitu, tapi kita nggak punya visi. Visinya untuk misalnya ketika saya menjadi orang yang kaya, orang yang berkelimpahan, saya ingin membantu orang-orang yang tidak mampu misalnya. Itu salah satu visi. Melalui apa? Misalnya melalui memberikan atau mempunyai sebuah restoran yang harganya terjangkau misalnya, itu adalah salah satu visi. Tapi ketika orang hanya mempunyai sebuah target, saya ingin menjadi orang kaya, melalui apa? Gak ada visinya, itu jauh lebih susah. Dan Bapak Erik sendiri mengatakan seperti ini, semakin besar visi yang kita punya, semakin besar provision yang akan kita dapatkan. Provision itu adalah sebuah penyediaan. Jadi semakin kita punya visi yang besar, satu visi itu yang besar, maka penyediaan itu akan ditambahkan juga, jangan dibalik. Ketika kita punya visi, maka penyediaannya itu yang akan datang. Oke?
Next. Nah, ini berbicara tentang passion. Ada 3 langkah mudah untuk kita bisa mendapatkan passion kita itu apa sih? Nah, yang pertama, apakah aktivitas yang paling Anda sukai? Apakah jenis pekerjaan yang membuat Anda sangat bergairah? Jadi bukan hanya karena sebuah terpaksa kita melakukan segala sesuatu. Saya terpaksa Kak kerja di sini karena di seorang tua. Nah, itu bukan sebuah pekerjaan yang membuat kita bergairah. Carilah sebuah pekerjaan yang memang benar-benar ini passion aku gitu. Yang kedua, tuliskan 5 keunggulan atau bakat Anda. Bakat adalah kemampuan pribadi Anda yang memberikan prestasi lebih baik dibanding orang lain saat menekuni hal yang sama. Mintalah sahabat baik atau anggota keluarga Anda untuk menuliskan 5 keunggulan atau bakat Anda. Jangan malu bertanya ya guys, katanya kayak gitu. Ini yang tadi udah aku bilang, bahwa kita jangan pernah malu untuk bertanya bakat kita tuh apa sih. Terkadang tuh kita lupa karena kita udah sibuk gitu kan. Yang kedua, bekerja sesuai passion. Di kolom passion ini ya, yang kedua adalah bekerjalah sesuai passion. Kenapa kita harus bekerja sesuai passion? Karena ketika kita bekerja sesuai passion, kita tidak akan pernah merasa dibebankan, kita tidak akan pernah merasa lelah, dan kita akan terus terpacu karena ya ini bidang yang kamu suka gitu. Kamu akan keep on digging it sampai kamu menemukan, oh ternyata harta karunnya ini loh, oh ternyata sukses dalam bidang ini tuh seperti ini gitu. Bukan berarti menjadi orang yang bekerja tapi karena sebuah keterpaksaan, itu beda. Bakal lebih cepat capek, bakal lebih cepat terbebani, stres dan lain-lain. Karenanya jangan sembunyikan passion Anda, jangan sia-siakan bakat dan talenta yang ada dalam diri Anda. Gunakan passion Anda untuk membantu orang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah gagal fokus. Tadi kita udah bahas tentang passion, tentang fokus, tentang gimana sih cara kita bisa menemukan passion kita. Nah, sekarang gagal fokus. Gagal fokus bisa juga dimunculkan atau disebabkan oleh kritikan seseorang. Kritikan seseorang menurunkan kepercayaan diri kita sehingga kita kembali untuk memilih visi yang salah. Memilih sesuatu yang salah. Contohnya nih, misalnya gagal fokus juga bisa berbicara mengenai yang tadi yang aku bilang. Kita punya talenta yang banyak. Misalnya dia adalah seseorang penari internasional yang sangat jago, yang sangat karirnya itu sangat menanjak misalnya. Tetapi karena dia juga rupawan, karena dia juga cantik, maka dia ditawarkan untuk menjadi seorang pemain sinetron misalnya. Karena dia ditawarkan menjadi pemain sinetron, pemeran film lebar, layar lebar, ataupun iklan dan lain-lain, sehingga waktu dia tersita bukan mendalami kembali menjadi penari karena itu passion pertamanya dia, tetapi dia disibukkan dengan yang lain, jadi pemain sinetron dan lain-lain. Itu adalah salah satu fokus yang salah, gagal fokus. Kenapa? Karena dia tidak berpegang kepada visi utamanya dia menjadi seorang penari. Dan pada akhirnya banyak orang juga cenderung jatuh di hal yang sama teman-teman. Tapi jangan pernah seperti itu ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya kita memang udah fokus ya, tetapkan fokus kita. Tetapkan langkah step apa yang harus kita ambil. Sehingga nanti ketika mungkin banyak pencobaan, banyak hal-hal yang kita suka yang tapi membuat waktu kita tersita habis, malahan gak jadi fokus, itu dapat disisihkan sebentar. Oke. Jadi semuanya itu kesimpulan buat hari ini, dan jangan lupa untuk terus lihat video ini karena kita akan terus ketemu di video-video selanjutnya untuk book review dari Kunci Kesuksesan Ubah Kegagalan Jadi Keberhasilan. Jangan lupa untuk tetap fokus kepada satu visi yang engkau tuju sehingga kesuksesan menjadi bagianmu. See you next week. Bye. Halo semua.
semuanya, kembali lagi sama Lala di sini. Kita akan book review. Mungkin ini yang ke-6 kalinya ya, tapi jangan bosan-bosan ya. Karena buku ini tuh emang memberkati aku banget dan kalian harus beli juga karena buku ini bagus banget. Kunci kesuksesan, ubah kegagalan jadi keberhasilan bersama sang author Bapak Erik Kanadi dan bersama Bapak Anang. Nah, minggu-minggu lalu kan kita udah bahas nih mengenai gambar diri yang sehat itu seperti apa. Faktor-faktornya yang mempengaruhi itu apa aja, misalnya faktor dari keluarga, faktor dari trauma masa lalu, maupun faktor dari hal-hal yang menghambat dia untuk menjadi orang-orang yang sukses. Nah, itu harus diperbaiki. Kalau kalian ngerasa gimana ya caranya, you have to check the first video dan kalian akan tahu gimana cara mengatasinya, oke? Nah, terus juga kita udah bahas bab kedua, yaitu mengenai fokus. Ada orang yang sering gagal fokus misalnya. Gimana sih untuk menetapkan sebuah fokus ke dalam sebuah visi? Fokus itu artinya apa? Itu udah ada di video sebelumnya, jadi you have to check it out also. Dan sekarang kita akan bahas di hal selanjutnya. Aku continue dari video yang sebelumnya. Video yang sebelumnya itu kita sempat bahas mengenai bagaimana cara kita supaya fokus. Yang pertama adalah caranya eliminasi. Eliminasi itu seperti ini. Kalian harus singkirkan hal-hal yang menurut kalian penting dan hal-hal yang hanya sekedar rutinitas yang kalian lakukan sehari-hari. Itu eliminasi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai reorganisasi kegiatan atau restructure, menata ulang. Nah, ini aku udah bahas juga sebenarnya minggu lalu, tapi hanya simpel banget sedikit. Nah, aku akan jelasin lengkapnya hari ini. Menata ulang atau restructure itu seperti ketika kita memprioritaskan aktivitas kita dalam 3 kategori. Yang pertama adalah amat sangat penting. Yang kedua adalah sangat penting dan yang ketiga adalah penting. Amat sangat penting adalah aktivitas-aktivitas yang memberikan dampak paling besar untuk memajukan bisnis. Misalnya kalian punya sebuah visi, saya ingin menjadi seorang YouTuber yang berpengaruh bagi kaum milenial melalui pendidikan misalnya. Tetapi kalian juga punya bisnis lain nih, misalnya saya ingin membuat sebuah restoran misalnya. Nah itu, kalian harus fokus dulu nih tentuin, kalian mau jadi YouTuber atau menjadi seseorang pengusaha restoran. Kalau memang mau jadi YouTuber ya, yang amat sangat penting adalah ketika kalian bisa membuat video itu setiap hari. Jadi on time, reschedule, setiap hari on schedule sehingga visi kalian tercapai. Itu amat sangat penting. Yang kedua adalah sangat penting, aktivitas yang efektif untuk mencapai visi perusahaan namun tidak sepenting kategori utama. Misalnya kalian tadi contohnya ya yang orang mau jadi YouTuber dan punya restoran misalnya. Fokus kalian ada menjadi YouTuber saat ini. Setelah kalian misalnya take video setiap hari atau dalam jadwal yang ditentukan, kalian mulai nih dalam waktu senggangnya coba belajar bagaimana memulai bisnis F&B atau restoran. Itu adalah kegiatan sangat penting. Dan yang ketiga adalah kategori penting, belum tentu memajukan perusahaan dan biasanya bisa didelegasikan. Nah, aku ambil contoh lain. Misalnya kalian punya restoran. Restorannya kalian sudah terbiasa dengan kegiatan buka restoran, pagi-pagi, cek kasir, pembukuan, keuntungan, kerugian, dan lain-lain, dan akhirnya membersihkan restoran tersebut. Toh ketika kalian punya staff yang lumayan banyak, kalian bisa mendelegasikan misalnya ada orang-orang yang khusus untuk membuka tokonya atau restorannya, ada orang-orang yang khusus untuk membersihkan. Sehingga waktu kalian tidak tersita sangat banyak dengan rutinitas yang seharusnya kalian bisa delegasikan kepada orang lain gitu. Terus kita juga akan bahas gini, diam dan super fokus. Ini tuh diibaratkan ketika kita sebagai orang-orang yang ingin mencapai sebuah tujuan dan kita harus memutuskan sebuah keputusan nih. Misalnya, kalian lebih baik untuk diam di sebuah ruangan tanpa
suara, hening, dan pikiran kalian akan lebih cepat untuk berpikir untuk mencapai sebuah tujuan yang kalian inginkan. Itu adalah super fokus. Taruh gadget kalian, matikan TV, dan lain-lain sehingga kalian ada di sebuah ruangan untuk hanya berpikir dan memusatkan pikiran kalian kepada satu visi. Itu diam dan super fokus, karena ketika kalian melakukan itu akan mendorong atau mempush otak kalian atau pikiran kalian untuk berpikir secara step by step untuk mencapai visi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada 4 hal yang membuat orang gagal fokus. Yang pertama adalah berusaha memperbaiki kelemahan. Terkadang kita lebih fokus untuk melihat situasi di sekeliling kita. Oh, orang ini bisanya ini banyak ya. Dan itu tidak bisa mempusatkan diri kita untuk mengenal lebih dalam kekuatan apa sih yang kita punya. Malahan lebih memilih saya ingin bisa ini. Nah, Bruce Lee aja sempat berkata bahwa saya tidak takut pada orang yang bisa melakukan 10.000 jenis tendangan. Saya takut pada orang yang menguasai satu jenis tendangan tetapi melatihnya 1000 kali. Jadi fokuslah kepada kekuatan yang engkau miliki. Dan 80% ya, engkau harus fokuskan kepada kekuatan itu, dan sisanya 20% adalah untuk memperbaiki kelemahan dari hidup kita sendiri. Yang kedua adalah mengejar uang melebihi visi. Terkadang kita sudah tergiur dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Uang yang banyak, berkelimpahan dan lain-lain, dan lupa dengan visi awal kita. Itu juga berbahaya teman-teman. Jadi jangan sampai gagal fokus cuman gara-gara ngelihat profesionnya tinggi misalnya gitu. Yang ketiga, berusaha melakukan banyak hal sekaligus. Ketika kita untuk berusaha melakukan banyak hal sekaligus, yang tadi sempat disinggung di awal, tidak mendelegasikan kepada orang-orang lain, kita tidak bisa fokus kepada satu visi. Jadinya berantakan nanti, ya. Fokuslah kepada satu visi. Fokus berarti berani berkata tidak. Bukan berarti untuk menutup kesempatan yang dilontarkan kepada kita, tetapi kita memilih untuk memprioritaskan waktu kita kepada hal-hal yang memang kita butuhkan saat ini. Berpikir bahwa rumit itu bagus. Nah, ini juga terkadang salah satu hal yang membuat orang kecelik, karena menurut mereka complicated is good. Memang terkadang complicated itu membuat orang-orang menjadi berbeda, tetapi bukan berarti itu menjadi sebuah kunci kesuksesan. Nah, agar kita fokus, kita harus menjadi orang yang memegang prinsip hidup sederhana atau simple life. Lawan sederhana adalah complicated atau rumit. Hidup yang rumit ditandai dengan banyak aktivitas tetapi tidak terarah. Ketika kita hanya hidup dalam simple life, kita sudah mempunyai arah yang tepat. Gunakanlah rencana sederhana baik dalam hal manajemen, marketing, karyawan, pembukuan, logistik, atau divisi-divisi perusahaan yang lain. Beranilah untuk memangkas banyak hal yang sekedar merupakan kembang-kembang visi besar Anda. Cukup tetapkan satu visi dan ambil metode sederhana yang benar-benar akan mengantarkan Anda. Simple bukan? Kesimpulannya kali ini adalah yang pertama, jangan gagal fokus. Tadi kita udah bahas mengenai 4 faktor yang memang mempengaruhi ketika orang sudah mulai gagal fokus. Dan prioritaskan kelompok atau kelompok-kelompokanlah aktivitas Anda, mana yang amat sangat penting, mana yang sangat penting, dan mana yang penting. Dan yang terakhir, yang menurut aku itu benar-benar kuncinya banget adalah jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu itu harus rumit. Hidup itu simple. Jangan buat hidup itu menjadi rumit, oke? Teruslah berkarya dan temukan gambar dirimu yang sehat dan jadi orang-orang sukses. See you in next video. God bless you. Hai semuanya, kembali lagi sama Lala di sini. Kita akan bikin book review lagi. Yang ini mungkin udah yang ke-7, udah 1, 2, 3, udah banyak banget. Dan kali ini kita udah masuk ke bab 3 nih. Kita udah bahas juga mengenai gambar diri, mengenai fokus, mengenai last week kita bahas mengenai cara memprioritaskan apa yang menurut kamu sangat-sangat penting buat kita mencapai kesuksesan itu dengan sebuah visi tentunya. Nah, kalian udah ngerjain atau belum? Kalau belum ngerjain, ayo cepetan kerjain. Dan kalau bingung, Kak, aku belum lihat video sebelumnya tentang apa?
cepet-cepet cari, soalnya masih ada juga di IG aku ya. Aku jujur, aku ngelakuin juga, jadi aku udah memprioritaskan apa sih yang amat sangat penting nih. Karena sementara ini aku juga masih merasa agak sedikit gagal dalam sebuah kesuksesan. Makanya aku bukan hanya ikut review, tapi aku juga ngelakuin. Jadi you have to do it also, oke? Hari ini kita akan bahas sudah masuk di bab ketiga. Gambar diri udah, fokus udah, dan hari ini adalah mengenai mata. Mata inilah kunci kesuksesan berikutnya. Apa yang kita lihat secara terus-menerus itulah yang akan kita dapatkan. Demikian pula dengan apa yang kita lihat secara berulang-ulang. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, dikatakan seperti ini, what you see is what you get. Ya. Semua visi yang kita gambarkan secara konkret, kita lihat secara terus-menerus dan berulang-ulang. Itulah yang akan Anda peroleh. Misalnya, saya punya sebuah kesuksesan Kak untuk menjadi seorang pilot misalnya. Ya kamu harus punya sebuah patokan, sebuah gambar visual di dalam imajinasi kamu bahwa suatu hari nanti engkau akan menjadi seorang pilot terkenal, membawa pesawat terbang internasional bahkan ke seluruh benua di dunia ini misalnya. Dan suatu saat nanti ketika kamu fokus terus dan kamu punya gambar diri yang sehat, maka engkau akan menjadi salah seorang pilot yang terkenal itu. Oke? Ada rahasia orang Jepang dalam mendidik anak-anaknya. Konon katanya orang Jepang itu salah satu cara mendidik anaknya adalah untuk mereka menaruh sebuah tokoh yang terkenal di dalam bidang yang ingin suatu hari nanti anak mereka jadi seperti itu. Misalnya contohnya dokter atau seorang pemain violin misalnya. Mereka akan menaruh foto figur dari tokoh terkenal itu di tembok di samping kasur anaknya. Jadi ketika anaknya wake up, bangun pagi-pagi, itu adalah salah satu hal yang akan mereka lihat setiap pagi. Dan mau nggak mau itu akan terekam di memori mereka dan suatu saat mereka akan memilih untuk menjadi tokoh seperti itu. Nah ternyata itu terjadi, itu nyata. Jadi mungkin kalau misalnya ada ibu-ibu nih yang nonton ini juga, kalau anaknya pengen jadi apa misalnya, boleh dicoba, oke? Gambar diri yang dibangun di depan mata imajinasi dapat mendorong apa yang kita visualisasikan dalam imagination menjadi nyata. Jadi ketika kita visualize, kita menjadi orang-orang yang hebat, tapi hebatnya menjadi apa dulu? Kita harus fokus. Suatu hari nanti kamu akan menjadi orang seperti itu. Oke. Inilah hebatnya otak manusia. Otak akan menarik manusia seperti magnet mendekati apa yang dilihatnya secara terus-menerus. Jadi kalau otaknya berpikir secara positif terus, maka hidup kalian akan penuh dengan all the positive vibes. Oke, next one. Jadi, mengapa bisnis saya menurun, stagnan, bahkan gagal? Nah ini, buku ini itu memberikan beberapa solusi yang mungkin kita bisa terapkan di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, mengapa bisnis seseorang gagal? Karena orang tersebut selalu melihat hal-hal negatif. Ketika sudut pandang kita terarah dan terus-menerus tertuju pada hal negatif, alam semesta pun akan memberikannya kepada kita. Wah, serem banget ya. Susah bagi kita untuk mendapatkan emas ketika kita secara berulang-ulang memikirkan sampah. Ini nih poinnya. Kalau kita ingin meraih sebuah kesuksesan tapi yang selalu dipikirkan adalah kebangkrutan, gagal, stuck, dan lain-lain, we will not move. Kita bakal tetap stay di tempat dan tidak akan bergerak karena ketakutan terus menghantui. Negativity itu yang akan menghambat langkah-langkahmu. Oke, next one. Mengapa bisnis seseorang menurun? Karena orang tersebut selalu melihat ke belakang. Sangat masuk akal, seorang pendaki gunung tidak akan mungkin sampai di titik tertinggi bumi itu kalau selalu melihat jejak kaki di belakang tubuhnya. Ini bener banget. Yang kedua, bagaimana mungkin akan sampai ke tujuan bila Anda hanya melihat ke kaca spion? Logikanya sangat sederhana, bukan? Melihat masa lalu, mengingat secara berulang-ulang ke belakang tidak akan membawa Anda pada kemajuan.
Saat mata berfokus pada hal di belakang, susah untuk meraih hal-hal yang ada di depan. Jadi, jangan lupa untuk terus fokus ke depan dan jangan melihat atau menoleh ke belakang lagi. Mengapa bisnis seseorang stagnan atau tidak bisa maju? Karena orang tersebut hanya melihat kenyataan dan tidak memperhatikan visi dan misinya di depan. Ini mirip-mirip sih sebenarnya. Ketika mereka sudah terfokuskan dengan apapun yang udah terjadi sekarang, misalnya ada stagnan, mungkin di musim seperti ini banyak kebangkrutan terjadi, banyak kerugian terjadi. Terkadang orang jadi gagal untuk meraih visi mereka awalnya kembali karena mereka sudah melihat kenyataan. Agar bisa melihat hal positif, Anda harus mulai menutup mata sekarang juga untuk hal-hal yang salah. Agar bisa melihat positif, Anda harus mulai dengan melihat visi masing-masing. Lihatlah visi ke depan ingin dibentuk seperti apa. Anda bisa mulai membayangkannya. Kalau ingin menjadi pemain basket misalnya, visualisasikan diri Anda sedang berdiri di lapangan dan bertanding di liga profesional. Agar visi ini lebih cepat terwujud, milikilah seorang mentor sehingga dengan hanya melihatnya, kehebatan mentor itu bisa kita tarik ke dalam diri kita. Jadi ini juga dikatakan di buku ini nih. Jadi mungkin ada saatnya kita bisa membuat diri kita untuk terpacu lewat seseorang yang dapat dikatakan mentor kita. Jadi banyak orang yang ingin membantu kalian. Jangan pernah menyerah karena ketika kita udah ada di jalannya, pasti kok nyampe ke tujuannya. Sama-sama berjuang ya. Oke, yang terakhir adalah mengenai cerita singkat dari imajinasi Smooth Cooking Spray. Kita kan udah sempat ngomong nih mengenai visualisasikan, imajinasi, dan lain-lain. Gunakanlah imajinasi kita dengan baik sehingga apapun yang akan terjadi di depan itulah hal yang positif gitu kan. Smooth Cooking Spray ini adalah salah satu produk yang dijual oleh Bapak Erik Kanadi sendiri dan ketika baca ceritanya itu sangat memberkati sih kalau buat saya. Jadi dia katakan ketika dia survei ke supermarket, dia ketika masuk ke supermarket tersebut dia sudah memvisualisasikan bahwa banyak rak-rak yang akan dipenuhi oleh Smooth Cooking Spray. Dia terus mencari peluang-peluang yang akan dia raih. Misalnya terkadang kita masih sering hanya fokus kepada hal-hal yang kelihatan aja, padahal banyak hal yang tidak kelihatan justru itu akan menjadi kunci-kunci untuk kita menjadi sukses. Mungkin kenyataan bahwa pekerjaan saat ini sedang mengecewakan. Mungkin keadaan keuangan Anda sedang di titik terendah. Jangan perhatikan itu, fokuslah perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Perhatikanlah cita-cita Anda, target bisnis Anda, dan sesuatu yang sedang Anda harapkan. Ingat, jika Anda dapat melihatnya, berarti hal itu dapat terjadi dalam hidup Anda. What you see is what you get. Jangan lupa terus ikutin video review ini, karena ini sebentar lagi selesai teman-teman semua. Dan aku berharap ketika book review ini selesai, kita sama-sama sudah menemukan kunci-kunci kesuksesan untuk hidup kita masing-masing. Baik dalam pendidikan, dalam bisnis, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat dan see you in next video. God bless you. Bye-bye.